Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Elviananda Sofianti dari kelas Ewako. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya dengan judul Deep Reinforcement Learning on Stock Data. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Saham merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik karena dapat diperoleh untung yang besar dibandingkan dengan usaha lainnya. Untuk meminimalkan resiko kerugian, diperlukan perhatian yang jeli terhadap pergerakan saham dan perkembangan pasar modal. Merupakan salah satu indikator yang perlu dipantau. Dengan teknologi pemrosesan prediksi dan pembelajaran mesin saat ini, identifikasi prediksi harga saham dapat dilakukan secara otomatis. Deep learning merupakan salah satu bagian dari pembelajaran mesin dan memiliki akurasi pengenalan yang tinggi dengan data yang sangat banyak. Penelitian ini menggunakan analisis histori harga saham dalam suatu perusahaan dan Recurrent Neural Network atau RNN untuk melakukan prediksi terhadap nilai saham dari histori harga saham. Fitur yang diidentifikasi yaitu harga terendah, harga tertinggi, harga buka, harga tutup, volume, dan open init. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana model yang diterapkan pada program ini. Selanjutnya, untuk tujuannya, untuk mengetahui hasil dari model DGN yang digunakan pada stok data. Selanjutnya ada teori algoritma. Pada deep Q-learning, kita akan menggantikan Q-tabel menggunakan sebuah neural network yang biasa disebut dengan deep Q-network atau disingkat dengan DGN. Deep Q-network adalah sebuah NN yang menerima state yang diberikan oleh environment sebagai input. Lalu, DGN akan menghasilkan output estimasi Q-value pada setiap action yang dapat diambil pada state tersebut. Tujuan dari NN ini adalah untuk menghasilkan aproksimasi Q-function yang optimal. Loss pada NN ini adalah dengan membandingkan antara Q-value dari output dengan target Q-value yang didapatkan dari persamaan ini. Q state action, A reward, dan max state action-nya. Selanjutnya, goal dari NN ini adalah untuk minimize loss, lalu setelah menghitung loss bobot pada network akan diupdate menggunakan stochastic gradient descent dan backpropagation seperti neural network pada umumnya. Dalam proses training DGN, kita akan menggunakan sebuah teknik yang dinamakan dengan experience replay. Dengan experience replay, kita menyimpan experience dari agen untuk setiap time step ke dalam sebuah wadah yang bernama replay memory. Sebenarnya dalam praktiknya kita akan mendefinisikan besaran experience yang didapat oleh replay memory sebesar N dan hanya akan menyimpan N terakhir saja sebagai experience dari agennya. Kemudian ada dataset. Uh, Dataset yang saya gunakan ini datanya terakhir diperbarui pada tanggal 11 Oktober 2017. Selanjutnya ini datanya dari tahun 2014 Maret tanggal 27 hingga 2017 bulan November tanggal 10. Selanjutnya ini untuk tampilan datanya dan ini bisa dilihat variabel-variabelnya ada open, high, low, close, volume, open init. Selanjutnya kita membagi datanya. Membagi data menjadi data train dan data test. Selanjutnya kita akan menampilkan plot dari data train dan data setnya. Ini untuk code-nya. Selanjutnya ini hasil dari code-nya tadi, plotnya. Bisa dilihat ini train dan data testnya dari tahun 2014 hingga 2017. Selanjutnya model pada RL sebelum masuk ke DGN-nya, kita seperti yang tadi dijelaskan tadi, kita membangun environment-nya terlebih dahulu.
Ini ada kelas environment-nya. Bisa dilihat di sini ada action-nya. Action-nya ini ada 3. 0 itu stay, 1 itu buy, 2 itu sell. Selanjutnya ada set next time. Kemudian ada clipping reward. Selanjutnya masuk ke model di TGN-nya. Di sini menggunakan environment yang telah dibuat tadi. Input size-nya environment history T plus 1, hidden size-nya kita set 100, output size-nya 3. Kemudian di sini menggunakan optimizer Adam. Selanjutnya epoch 6-nya 50, step max-nya, dan environment data min 1, memory size-nya 200, bit size-nya 20, epsilon-nya 1.0, epsilon decrease-nya 1M-3, epsilon-nya 0.1, stat reduce epsilon 200, train frekuensi 10, albeit Q frekuensi 20, gamma-nya 0,97, solok frekuensinya 5, kemudian ada memori tadi, selanjutnya performa model yang dihasilkan. Yang pertama ini ada performa model dari DGN. Di sini bisa dilihat untuk plot loss dan reward-nya. Selanjutnya ini didapatkan trend S reward-nya 19, profit-nya 2050, tas S reward-nya min 5, profit-nya 1140. Selanjutnya yang kedua ada double DGN. Ini ada bisa dilihat juga plot loss dan reward-nya. Selanjutnya didapatkan trend S reward-nya 10, profit-nya 269, tes S reward-nya 14, profit-nya 884. Selanjutnya performa model yang terakhir ada Dealing Double DGN. Terdapat juga plot loss dan reward. Selanjutnya trend S reward-nya 28, profit-nya 1924, tes reward-nya 39, profit-nya 2775. Yang terakhir ada analisa dan kesimpulan. Model WQ Network yang diterapkan pada studi kasus stok data ini bisa dikatakan cukup bagus, namun sebaiknya perlu dikembangkan lagi agar lebih baik. Yang terakhir, penutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.